Hari Pahlawan lahir tak lepas dari resolusi jihad fisabilillah yang dikumandangkan para Kiai Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang berbunyi bahwa berperang menolak dan melawan penjajah adalah fardu ain. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua menyebabkan kekosongan kekuasaan negara yang dimanfaatkan oleh para pejuang dan para tokoh bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun terhitung sejak proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai bulan Oktober tahun 1945, belum ada satupun negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui negara Indonesia. Mengingat pasukan Inggris dan sekutunya kembali mendarat di Batavia pada tanggal 22 September tahun 1945 dan menduduki Indonesia dengan dalih akan melucuti senjata pasukan Jepang. Hal ini yang melatar belakangi Presiden Soekarno menjadi gundah yang akhirnya mengirim utusan untuk menghadap Kiai Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang guna meminta fatwa tentang hukum berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari merespon permintaan Soekarno pada tanggal 21 Oktober tahun 1945 dengan dibantu Kiai Wahab Hasbullah dan Kiai Bisri Syamsuri mengundang seluruh konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura guna membahas tentang hukum berperang mempertahankan kemerdekaan. Dan pada akhirnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 NU mengeluarkan fatwa dan resolusi jihad di kantor NU Jalan Bubutan 6 nomor 2 Surabaya yang menyatakan bahwa berperang menolak dan mengusir penjajah hukumnya fardu ain. Mendengar fatwa Kiai Hasyim Asy'ari, seluruh jajaran NU di daerah saling berkoordinasi membekali santri-santrinya untuk berperang melawan penjajah. Sehari sesudah resolusi jihad diserukan, sepanjang hari sejak pagi tanggal 24 Oktober tahun 1945, Bung Tomo melalui pidatonya menyampaikan pesan kepada are-are Surabaya agar jangan gampang berkompromi dengan sekutu yang akan mendarat di Surabaya. Tanggal 25 Oktober tahun 1945 itulah HMS Wavenley bersandar di dermaga Motherless dan mengirim Kapten MacDonald dan pembantu Letnan Gordon Smith untuk menemui gubernur. Dengan siasat mengundang jamuan minum teh sambil berunding. Sekutu memanfaatkan kunjungan gubernur untuk melihat tawanan di Kalisosok Surabaya dengan mendaratkan pasukan secara besar-besaran. Setelah mendaratkan pasukan sekutu dari HMS Wavenley, pagi hari tanggal 26 Oktober tahun 1945 diadakan perundingan antara pihak RI yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sudirman, Ketua KNI Dul Arnowo, Wali Kota Rajamin Nasution, dan Wakil Dr. Gigi Mustopo, Jenderal Mayor Muhammad dengan pihak sekutu yang diwakili AWS Malabi beserta staf. Hasil perundingan, pasukan sekutu dalam menjalankan tugas mengevakuasi tawanan Jepang dan interniran Belanda diperbolehkan menggunakan beberapa bangunan dalam kota. Namun persetujuan menggunakan beberapa bangunan itu digunakan secara curang, di mana sekutu justru membangun pos-pos pertahanan diantaranya Benteng Miring, Gedung Sekolah Al-Irsyad di Ampel, Gedung Internatio, Pabrik Pambum, Gedung Linde Tefes. Are-are Surabaya, terutama para kaum santri yang terbakar seruan jihad fisabilillah sangat marah. Sejak sore hari ratusan santri keluar pondok bersama pemuda-pemuda kampung di kawasan utara Surabaya keluar ke jalanan menuju pos-pos pertahanan sekutu. Sekitar jam 16 tanggal 26 Oktober tahun 1945, tanpa ada yang mengomando, dengan didahului teriakan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, rakyat dan ratusan santri dari Kampung Ampel, Sukodono, Boto Putih, Petukangan, Pegirikan, Sawah Pulo bergerak. Dipimpin Ahyat Kholil, kader Ansyorun Nahdlatul Ulama,
ANO, yang aktif di Hizbullah, beramai-ramai menyerang pos pertahanan sekutu di Benteng Miring di sebelah utara gedung Sekolah Al-Irsyad sekitar Masjid Ampel, Surabaya. Dalam tempo singkat, gedung Sekolah Al-Irsyad yang dijadikan markas tentara Brigade 49 Mahrata yang disebut penduduk sebagai Gurha, itu dikepung ribuan penduduk, perang tak seimbang pun pecah. Rakyat dan santri yang bersenjata batu, celurit kelewang dan sebagainya harus berhadapan dengan senjata modern kala itu, hingga puluhan sampai ratusan santri dan rakyat Surabaya gugur menjadi korban peristiwa ini. Berita banyaknya korban tersiar seantero Surabaya dan membuat rakyat marah, hingga Maijen Sungkono mengatakan peristiwa inilah yang menjadi pemicu terjadinya perang besar yang terkenal sebagai Perang Tanggal 10 November. Tanggal 27 Oktober tahun 1945 sampai tanggal 29 September tahun 1945 perang terus terjadi, sebagai bentuk kemarahan rakyat dan santri pada peristiwa Benteng Miring, hingga tanggal 29 September tahun 1945 pasukan sekutu berunding dengan para tokoh bangsa untuk memberlakukan gencatan senjata. Tanggal 30 Oktober tahun 1945 gencatan senjata pun terjadi namun malangnya, sore hari dalam usaha sosialisasi gencatan senjata, Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas di granat. Pasukan Inggris pun murka, dan ingin orang yang melemparkan granat menyerahkan diri. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1945 pesawat-pesawat Inggris menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi ultimatum agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata kepada pasukan Inggris. Jika tidak dijalankan, maka pada tanggal 10 November tahun 1945 jam 10 kota Surabaya akan dibombardir. Bung Tomo seorang wartawan dan penyiar radio kala itu berorasi membalas ultimatum yang diberikan Inggris, setelah sebelumnya Bung Tomo meminta izin dan doa kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim pun merestui dan menyarankan pekik takbir pada Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting, tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Laksana mantra sakti pidato Bung Tomo mampu memompa semangat are-are Surabaya 17 kali lipat, sangat mengerikan jauh di luar yang dibayangkan pihak sekutu, yang memprediksi bahwa kota Surabaya bakal jatuh dalam 3 hari, nyatanya hingga 100 hari. Demikian penuturan sejarah oleh Kiai Haji Agus Sunyoto sejarawan dan Ketua Les Bumi NU tanggal 9 November tahun 2020 pada berita-langit.net. Kini Kiai Haji Agus Sunyoto telah wafat pada tanggal 27 April tahun 2021, semoga arwah beliau mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin.